Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamsya dengan NIM 22059015. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai penggunaan aplikasi SPSS untuk menghitung regresi dan juga ANOVA. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas latihan mata kuliah statistika. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS 24. Ini adalah bagian variabel view, dan di sini juga ada data view, di mana di atasnya adalah variabel yang dapat kita isi di sini. Untuk variabel pertama, karena kita akan cari regresi, berarti kita membutuhkan variabel berupa Y dan X. Berarti di sini kita buat Y terlebih dahulu. Ada X1, X2, X3, dan kita juga butuh jenis kelamin, atau kita buat saja di sini JK. Nah, kita beri label di setiap variabel. Misalnya kita mempunyai kasus seperti pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan rasa es krim mixu terhadap loyalitas pelanggan. Nah, berarti kita memiliki variabel dependen atau Y berupa loyalitas pelanggan. Kita tulis di sini. Setelah itu X1 dapat kita buat misalnya kualitas pelayanan. X2 dapat kita buat harga misalnya, dan X3 rasa, dan JK jenis kelamin. Nah, di sini ada values. Values-nya dapat kita isi karena nanti data yang kita miliki berupa skala Likert yang mana memiliki skala dari angka 1 hingga angka 4. Nah, kita dapat isi pada bagian kualitas pelayanan. Misalnya pada value 1, kualitas pelayanannya sangat baik. Nah, value 2, kita buat kualitas pelayanannya baik. Yang ketiga, kita buat yang baik. Nah, yang keempat, kita buat buruk. Nah, kita okekan. Lalu untuk harga kita isi juga value-nya. Misalnya untuk value 1, harganya sangat murah. Nah, untuk value 2, kita buat harganya murah saja. Untuk 3, kita buat value-nya standar. Dan yang keempat, kita buat value-nya mahal. Oke kan? Nah, untuk rasa, juga kita isi value yang pertamanya, misalnya sangat enak. Yang kedua, enak. Enak aja. Yang ketiga, misalnya biasa. Dan keempat, kita buat kurang enak. Sudah, kita okekan lagi. Nah, untuk jenis kelamin sudah pasti laki-laki dan perempuan. Nanti di data kita memiliki angka 0 dan angka 1, jadi kita masukkan saja 0 misalnya untuk perempuan, sedangkan 1 untuk laki-laki. Laki-laki. Oke. Okekan. Sudah. Nah, di data view kita lihat variabelnya sudah terisi semua, Y, X1, X2, X3, dan jenis kelamin. Nah, kita ubah dulu measurement-nya menjadi skala atau scale karena nanti datanya berupa angka. Nah, sedangkan yang jenis kelamin dapat kita ubah jadi nominal saja karena jenis kelamin itu adalah termasuk ke dalam data nominal. Ya, sudah kita ubah. Ini data view-nya dapat kita lihat. Nah, untuk datanya, angkanya sudah saya sediakan, sudah tersedia di Excel, dapat kita kopikan saja terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada angkanya Y1, X1, X2, X3, dan jenis kelamin, kita kopikan saja.
Nah, setelah di copy tinggal kita pastikan. Nah, sudah semua. Sudah keluar ini skalanya, skala Likert. Itu angkanya ada 2, ada 3, ada 1, dan ada juga 4. Nah, sudah semua, sudah sesuai dengan banyaknya responden, yaitu 286. Nah, untuk melakukan regresi linier, kita masuk ke tab Analyze. Nah, kita pilih Regression. Nah, di sini Regression ada linear, kita pilih linear. Nah, untuk variabel dependennya kita masukkan loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen, sedangkan sisanya ini kita masukkan sebagai variabel independen atau S. Masukkan semuanya. Nah, setelah itu di bagian statistik kita centangkan bagian deskriptif, continue. Pada bagian plots kita centangkan histogram agar histogramnya nanti tersedia dan bisa centangkan sesuai kebutuhan kita. Nah, udah kita continue. Nah, setelah itu kita okekan saja untuk melihat outputnya. Nah, ini sudah muncul, jadi di sini dapat kita lihat deskriptif, statistik, korelasi, variabel yang dimasukkan, model summary, ANOVA, koefisien, residual statistik, dan juga ada di sini histogram, regresi standar, regresi normal, dan juga ada regresi parsial. Nah, kita lihat di sini. Kalau regresi parsial ini per data independennya, per variabel independen, misalnya di sini. Nah, dapat lihat semua data yang kita perlukan di sini. Pada bagian variabel enter dapat kita lihat variabel yang kita masukkan yakni jenis kelamin, kualitas pelayanan, harga, dan rasa, sedangkan metode yang kita pilih adalah enter, dan variabel dependennya adalah loyalitas pelanggan. Nah, untuk bagian model summary ini merupakan persentase dari pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel yang kita miliki. Jadi pada bagian R-square ini sebesar 0,375 menunjukkan bahwa persentase pengaruh jenis kelamin, kualitas pelayanan, harga, dan rasa terhadap loyalitas pelanggan yakni sebesar 37,5%. Nah, jadi R-square-nya atau persentasenya sebesar 37,5%. Nah, di bagian ANOVA ini dapat kita lihat pengaruh secara simultan atau secara bersamaan dari keempat variabel independen yang kita miliki. Jadi variabel jenis kelamin, kualitas pelayanan, harga, dan rasa ini memiliki pengaruh sebesar 0,000, signifikansinya sebesar 0,00. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,05, berarti untuk pengaruh simultannya yaitu berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu loyalitas pelanggan. Jadi jenis kelamin, kualitas layanan, harga, dan rasa memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan karena signifikansinya adalah sebesar 0,00 yang mana lebih kecil dari angka 0,05. Nah, sedangkan koefisien ini menunjukkan tentang pengaruh di setiap variabel independen yang kita miliki terhadap variabel dependennya. Misalnya, untuk kualitas pelayanan memiliki signifikansi sebesar 0,045, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, berarti kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, sedangkan untuk harga memiliki signifikansi sebesar 0,00, berarti angkanya lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, untuk rasa memiliki signifikansi sebesar 0,02, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa rasa memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan jenis kelamin memiliki signifikansi sebesar 0,826, yang mana lebih besar dari angka 0,05, berarti jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
Nah, ini dapat kita lihat histogram standar regresi normalnya dan juga regresi parsial. Regresi parsial ini per variabel independen. Jadi ini kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, harga terhadap loyalitas pelanggan, rasa terhadap loyalitas pelanggan, dan jenis kelamin terhadap loyalitas pelanggan. Nah, ini tadi tentang regresi. Nah, datanya dapat kita simpan dengan mengklik file, lalu kita save as, kita buat namanya regresi linear 2, misalnya kita save. Nah, setelah kita save, datanya akan tersimpan. Datanya akan tersimpan di aplikasi ini atau di bagian dokumen pada laptop masing-masing. Nah, setelah kita mencari regresi linear tadi, sekarang kita masuk pada bagian ANOVA. Jadi kita akan mencari ANOVA dari data ini. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu desimal ini menjadi 0. Nah, setelah kita ubah, kita buka tab Analyze, lalu kita pilih General Real Linear Model, kita pilih Multivariate untuk mencari MANOVA. Nah, setelah itu kita masukkan variabel independennya tadi, seperti kualitas pelayanan, harga, rasa, dan juga jenis kelamin. Sedangkan di fix factor, kita masukkan loyalitas pelanggan. Nah, pada bagian post hoc, kita centangkan Bonferroni dan juga James Howell. Sedangkan faktor Y yang sebelumnya ada di sini, kita pindahkan ke bagian post hoc test for Y. Nah, kita centangkan Bonferroni dan James Howell, kemudian continue. Setelah itu, pada bagian option, kita pindahkan juga Y ke bagian display means for. Sedangkan di bagian display, kita centangkan descriptive statistic, observed power, dan homogeneity test dengan significance level sebesar 0,05. Kita continue. Setelah itu, setelah kita set semuanya, maka kita oke-kan dan kita tunggu outputnya keluar. Nah, ini adalah output dari MANOVA. Jadi ada di sini descriptive statistik. Nah, ini hasil dari MANOVA atau multivariate test. The hipotesis, error, value, observable. Namanya tabel informasi yang kita butuhkan di sini. Jadi ini adalah ANOVA, sedangkan jika kita akan menyimpannya, dapat kita save di sini pada simpan. Nah, itu adalah ANOVA, sedangkan untuk mencari lainnya kita juga bisa mencari descriptive statistik. Pada bagian frequency, kita masukkan semua variabel yang kita miliki. Misalnya kita ingin melihat mean, modus, dan median dari data yang kita miliki, bagian chart dapat kita ubah jadi histogram. Continue, statistik, misalnya kita butuh mean, median, modus, sum, standar deviasi, variance, dan range. Kita continue, setelah itu kita oke-kan untuk melihat outputnya. Nah, jadi outputnya di sini berupa histogram yang kita lihat sebelumnya. Nah, di sini juga dapat kita lihat mean, median, modus, standar deviasi, variance, range, dan sum yang kita butuhkan. Setelah itu di sini tabel frekuensi loyalitas pelanggan. Nah, ini seperti yang kita isi tadi penilaiannya. Nah, untuk kualitas pelayanan misalnya sangat baik, ada 78 responden, yang menganggapnya baik 180 responden, kurang baik 26, dan yang menganggapnya buruk ada 2 responden. Sedangkan pada bagian harga dapat kita lihat yang menganggapnya murah, sangat murah ada 55 responden, yang menganggapnya murah saja 189 responden, yang menganggapnya standar 40 responden, sedangkan yang menganggapnya mahal ada 2 responden. Sedangkan untuk rasa
Yang mengatakan sangat enak ada 60 responden, yang mengatakan enak 183 responden, yang mengatakan biasa 42 responden, sedangkan yang mengatakan kurang enak ada 1 orang responden. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yang membeli perempuan ada 252 responden, sedangkan laki-laki ada 34 orang responden. Nah, ini histogram untuk setiap variabelnya dapat kita lihat di sini. Nah, jadi untuk menyimpannya kita simpan kembali di bagian save as, kita save distribusi, save. Nah, itulah tadi presentasi singkat mengenai cara menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari regresi, manufaktur, dan juga deskriptif statistik. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam menggunakan aplikasi SPSS ini. Jadi kita wajib mendownloadnya untuk mempermudah kita dalam mengolah data, terutama ketika mengolah data di saat skripsi nanti. Nah, sekian penjelasan atau presentasi singkat mengenai penggunaan aplikasi SPSS dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.